Selamat pagi anak cerdas Indonesia. Apa kabar? Senang sekali saya, Ibu Dita, dapat membersamai kalian di hari ini untuk belajar tentang konjungtivitis yang merupakan bagian dari penyakit sistem indera. Video pembelajaran pada bab ini terbagi menjadi dua bagian, di mana pada bagian pertama yang sedang kalian saksikan sekarang, saya akan menjelaskan tentang 4 pokok bahasan, yaitu 1. Pengertian konjungtivitis, 2. Faktor resiko konjungtivitis, 3. Tanda dan gejala konjungtivitis, dan 4. Etiologi konjungtivitis. Kemudian di video kedua, saya akan menjelaskan tentang pokok bahasan diagnosis konjungtivitis, cara mencegah dan mengobati konjungtivitis, komplikasi konjungtivitis, dan kapan harus ke dokter. Well, siswa-siswa pembelajar yang hebat, mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian konjungtivitis. Konjungtivitis adalah peradangan atau infeksi pada konjungtiva. Konjungtiva merupakan membran transparan yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan bagian putih bola mata. Ketika pembuluh darah kecil di konjungtiva mengalami peradangan, pembuluh darah menjadi lebih terlihat. Inilah yang menyebabkan warna putih pada bola mata tampak kemerahan. Oke, sebelum kita lanjut ke faktor risiko atau siapa saja sih yang berisiko terkena konjungtivitis, ada baiknya kita mendengarkan kata-kata bijak dari seorang tokoh bernama Malcolm X yang mengatakan bahwa pendidikan adalah paspor untuk masa depan, untuk hari esok yang dimiliki oleh mereka yang mempersiapkannya hari ini. Oke, saya berharap semoga kalian tetap semangat ya untuk belajar, karena apapun yang kalian pelajari hari ini merupakan tabungan untuk jalan kesuksesan kalian kelak. Baik, kita lanjut ke faktor risiko. Faktor risiko konjungtivitis atau faktor yang bisa meningkatkan risiko atau kemungkinan seseorang untuk mengalami konjungtivitis yaitu 1. Personal hygiene yang kurang. Artinya seseorang itu kurang menjaga kebersihan, misalnya jarang mencuci tangan atau mencuci tangan sih, tapi caranya tidak benar. 2. Sering menggosok mata, terutama karena tangannya yang kotor. 3. Memakai lensa kontak, terutama jenis yang dipakai dalam durasi waktu yang lama. 4. Adanya paparan dari seseorang yang terinfeksi virus, bakteri konjungtivitis, atau sesuatu yang membuat seseorang alergi. Well, setelah kalian mengetahui faktor resiko ini, nanti kalau kalian bertemu dengan seseorang yang berisiko terkena konjungtivitis, please ya, kalian anjurkan untuk lebih menjaga kebersihannya agar tidak terkena konjungtivitis. Baik siswa-siswa Indonesia yang luar biasa, perlu kalian ketahui bahwa terdapat banyak penyebab konjungtivitis, dari infeksi virus atau bakteri hingga iritasi mata oleh zat kimiawi atau benda asing. Walaupun demikian, konjungtivitis ini jarang memicu komplikasi yang serius. Tapi kita sebaiknya tidak meremehkan konjungtivitis karena konjungtivitis ini sangat mudah menular, terutama bila gejala konjungtivitis berlangsung dalam jangka waktu lama. Maka perlu segera menghubungi dokter jika ini terjadi. Nah, inilah tanda dan gejala konjungtivitis secara umum. 1. Mata merah di 1 atau 2 mata. Tanda dan gejala yang kedua, mata juga sering terasa gatal dan pedas. Pada 1 atau kedua mata seperti terasa ada pasirnya. 3.
Mata terdapat kotoran atau cairan kental yang membentuk kerak pada malam hari sehingga menyulitkan pasien untuk membuka mata di pagi hari. Hal ini bisa terjadi pada satu mata atau kedua mata. Tanda dan gejala yang keempat dapat juga ditemukan pembesaran kelenjar getah bening. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang apa sih yang menjadi etiologi atau penyebab dari konjungtivitis ini? Ya, penyebab yang pertama adalah konjungtivitis seringkali disebabkan oleh infeksi virus. Kalau ini terjadi, maka jenis konjungtivitis ini disebut konjungtivitis virus. Virus yang paling sering menyebabkan konjungtivitis adalah adenovirus, seperti virus herpes simplex, virus varicella zoster, dan jenis virus lainnya, termasuk virus corona. Nah, penyebab kedua selain virus adalah bakteri, seperti parasit, jamur, amuba, dan sebagainya. Sehingga konjungtivitis jenis ini disebut konjungtivitis bakteri. Konjungtivitis yang diakibatkan oleh infeksi, terutama virus, sangat mudah menular, baik melalui kontak langsung maupun kontak dengan barang yang terkontaminasi. Oleh karena itu, rajin mencuci tangan adalah salah satu langkah untuk mencegah konjungtivitis. Penyebab ketiga adalah reaksi alergi, sehingga disebut jenis konjungtivitis alergi. Jadi begini, alergi dapat menyebabkan gejala konjungtivitis. Ketika seseorang terpapar zat alergen, misalnya reaksi alergi terhadap serbuk sari, debu atau asap, obat, tetes mata, atau bahkan lensa kontak atau soft lens. Nah, karena hal-hal tersebut, maka tubuh merespon dengan menghasilkan antibodi imunoglobulin E atau IgE. Selanjutnya menyebabkan tubuh melepaskan histamin yang mengakibatkan timbul berbagai gejala dan tanda alergi, termasuk mata merah, mata berair, dan peradangan mata yang juga menyebabkan rasa gatal. Penyebab konjungtivitis keempat adalah iritasi. Maksudnya adalah iritasi oleh percikan zat kimiawi atau benda asing pada mata. Misalnya iritan terhadap sampo, kotoran, asap, dan klorin. Bahkan kontak lens juga bisa menyebabkan iritasi. Iritasi mata oleh percikan zat kimiawi atau benda asing pada mata dapat menyebabkan mata berair dan timbulnya sekret atau kotoran pada mata yang dapat membaik sendiri dalam beberapa hari. Oh ya, perlu kalian ketahui bahwa penanganan awal bila mata terkena percikan zat kimiawi atau benda asing adalah dengan melakukan pembilasan mata. Bila pembilasan mata tidak meredakan gejala, segeralah menghubungi dokter. Konjungtivitis juga kadang-kadang disebabkan oleh penyakit menular seksual. Gonore dan klamidia adalah contoh PMS, penyakit menular seksual yang bisa menyebabkan konjungtivitis. Baik, demikian pokok pembahasan kita yang pertama di video kali ini. Pastikan kalian sudah subscribe ya channel kesayangan kita ini agar tidak ketinggalan video berikutnya yang berisi pokok pembahasan kedua dari materi ilmu penyakit dan penunjang diagnostik atau IPPD tentang diagnosis konjungtivitis, cara mencegah dan mengobati, serta komplikasi konjungtivitis, dan tentunya kapan harus ke dokter. Terima kasih atas perhatian kalian dan mari kita lanjutkan untuk berdiskusi tentang materi konjungtivitis ini melalui grup WA. Thanks and see you.